Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tim NKF. Kali ini tim NKF bersama saudara Iwang yang memang salah satu dari kru NKF juga, yang ingin menceritakan ceritanya waktu mancing di Bagan ya. Iya. Banyak hal-hal yang tidak masuk akal lah yang terjadi di area Bagan itu sendiri. Untuk lebih lengkapnya kita akan serahkan kepada saudara Iwang untuk menceritakan kejadiannya waktu itu di Bagan. Oke, sekarang gua mau nyeritain tentang gua nih. Sewaktu mancing di laut ya. Pas itu emang gue udah lama banget ya kan nggak ke laut-laut. Nah kebeneran nih ada temen gue nginfoin ya kan, nih gue mancing di depan Pulau Laki nih, banyak hasilnya. Nah udah gitu ya, gue perasaan gue nih wah pingin banget nih ya kan. Udah gitu gue ngontek dah tuh temen gue ajakin sama gue. Udah gue ajakin, dia oke. Besoknya jelang berapa hari, oke lah berangkat ya kan. Nah berangkatnya ini nih, jadi si temen gue ini ngebohong sama orang tuanya untuk pergi ke laut. Padahal jadi gimana ya, jadi dia berbohong seolah-olah bukan untuk mancing ke laut gitu, perginya izin ke orang tuanya. Nah udah gitu, udahlah perasaan gue juga nih pas di jalan ini, gimana gitu ya kan. Apalagi sampai temen gue ngebohong gitu sama orang tuanya. Udah gitu jalan dah kita berdua ke arah Tanjung Kait ya. Tanjung Kait. Udah gitu udah nyampe. Nah ini perasaan gue kok gimana gitu, nggak enak gitu ya kan. Udah gitu temen gue mah udah enjoy aja karena dia berhasil gitu ya kan pergi ke laut dengan cara ngebohongin orang tuanya. Udah gitu udah sampai tujuan, kita langsung ke tempat yang punya Bagan. Nah di sini kan gue mau mancing, gue berangkat sore nih ceritanya, berangkat sore. Nah gue mau mancing di tempat temen gue yang cerita gitu, di Bagan Pulau, namanya Bagan Pulau Laki. Sedangkan nah yang gue langsung tuh udah nyampe langsung ke tempat yang punya Bagan. Gue ngomong, ditanya mau kemana, Bagan mana. Itu gue nyampe di sana sekitaran sore lah, jam 4 jam 5 nyampe di lokasi. Udah gitu yang punya Bagan ngomong, kalau untuk Bagan Pulau itu batasnya sampai maghrib doang. Nah udah gitu, nah gue bengong dong ya kan. Gue dalam hati gue niat mau mancing ini kan, bukan mau niat ngapa-ngapain. Udah gitu gue langsung ngomong yang ke punya Bagannya, udah bang ya kan, kata gue, udah bang anterin aja ya kan, lah kita mau ngapain emang ya kan, niat kita mau mancing gitu, kata gue tuh. Udah gitu, nah si punya Bagan ini bingung, dia sebenarnya nggak mau nganterin. Nah gue tuh emang tempat itu sakral kali ya, batasnya sampai maghrib doang. Nah gue tetap kekeh, gue ngotot minta anterin. Nah sudah itu, nah yang punya Bagannya juga ngomong begini ke gue, yaudah oke saya anterin, cuman kalau terjadi kenapa-napa saya nggak tanggung jawab ya, katanya. Nah itu dia tuh, di situ yang bikin gue gimana ya, waduh dia udah ngomong begini lagi ya kan. Ya udah gitu, ya udah bang ya kan, kita mah niatnya mau ngapain, kayak orang mau niat mau mancing doang, gue bilang begitu kan yang ke punya Bagan. Udah gitu udah gue suruh ke perahu duluan.
sama temen gue nih berdua ceritanya. Nah baru naik ke perahu, temen gue ngomong begini, yang bikin gue makin perasaan gue nggak enaknya itu. Temen gue ngomong gini, Jol, lu belum pernah kena badai kan? Tuh, waduh, malam ini kita kena badai. Tuh dia ngomong begitu. Sebelum dia ngomong begitu, pas lu perginya, emang cuaca udah sedikit mendung apa cerah? Wah, cuaca bagus bang, cuaca bagus, cuaca cerah banget, cuaca cerah, makanya gue berani, yang dia larang gue berani samperin gitu. Udah gitu singkat cerita, udah gitu langsung dong ya kan dia ngomong begitu, nah langsung hati gue astagfirullah, gue nyebut aja kan, nyebut ya kan, sampai gue berdoa, ya Allah, semoga ucapan temen gue ini jangan terjadi gitu. Udah si ABK ini sama kaptennya dateng, itu emang gue doang nih berdua. Itu di perahu itu gue doang berdua sama kapten sama ABK, jadi berempat. Jadi cuman nganterin gue doang nih, si yang punya bagan ini nganterin gue. Itu perjalanan sekitaran hampir sejam dari dermaga itu ke bagan Pulau Laki itu. Udah gitu nyampe. Nah ini perasaan gue pas naik bagan ini gimana gitu, langsung merinding. Aduh kata gue. Udah gitu, udahlah kata gue, bodo amat, gue bismillah, niat mancing ya. Gue niatnya di sini mancing. Gue sampai izin juga di dalam hati ya, di dalam hati gue izin. Gue di sini nggak ganggu, gue mau mancing, semoga dapat hasil yang banyak, ya kan? Udah gitu, udah gue ngerangkai joran, ngerakit joran, udah jadi udah tuh, langsung gue lempar, gue umpanin, gue lempar, set, langsung dimakan. Nah langsung dapet gue tuh ikan. Nah kata gue, wah bener nih kan temen gue ngomong hasil dapat banyak di sini, berarti bener nih banyak ikannya. Jelang berapa menit, dan temen gue ini gimana gitu, kayak perasaannya gelisah gimana gitu ya kan, gue liatin aja. Udah gitu kan, udah gue mancing tuh, emang narik sambil gue bebenah yang alat-alat yang lain. Temen gue juga sama bebenah. Nah ini awal mulanya suara ya, suara si Neng lah disebutnya, si Neng lah pokoknya itu. Nah gue tanya dong ke temen gue, ya kan, Jol, suara apa itu? Ya kan? Padahal mah temen gue udah tahu, cuman dia nggak berani ngomong gitu. Setelah suara itu muncul, temen gue langsung tiduran di belakang gue. Lah, Jol, lu kenapa? Ya kan gue tanya. Pusing kepala gue katanya, kurang tidur, dia ngomongnya begitu ya kan. Udah gitu kan penerangan ada, emang gue dikasih penerangan lampu ya. Nah itu di situ gue matiin lampu mah, gue matiin. Dan gue lihat sekeliling bagan ini cuman gue doang. Emang blas nggak ada orang di situ yang mancing, cuman gue doang berdua. Udah gitu temen gue tiduran, lu kenapa? Ya kan gue tanya. Ya dia jawabnya begitu. Udah gitu gue enjoy dong, mancing terus. Nah ini kan bagan bentuknya panjang. Nah gue mancing di sudut sini nih, Nah ini kenapa pala gue mau noleh ke kanan aja gitu, kayak ada suruh lihat lu sini gitu, kayak gitu ya kan. Nah udah gue noleh ke kanan, nah itu di situ gue lihat, emang gue nggak ngeliatin ini ya, gue cuma ngeliat sekilas doang.
kilas doang. Nah gue langsung berpaling lagi, nah langsung merinding gue di situ. Gue sampai bacaan lah di situ ya kan, saking takutnya ya kan. Kata gue mau lari kemana ya kan, bingungnya begitu. Udah gitu langsung dong gue makin perasaan gue nih makin terbang gitu, melayang gitu. Waduh, kata gue kacau. Gue sampai istighfar, bebacaan lah ya kan. Gue di sini nggak ganggu, gue di sini niat mancing. Nah udah gitu nggak kuat dong gue nih, nggak kuat. Gue ngikut tidur begini, gue tidur di depan temen gue masih di belakang nih, masih di belakang gue. Udah gitu gue tiduran, ya tiduran juga nggak nyaman gitu, kayak gimana gitu ya, tiduran tuh nggak nyaman. Karena itu mungkin ya, karena ada si itu aduh itu mah nggak kebayang dah pokoknya. Udah gitu ya gue tetep lah, gue di sini gue dalam hati gue beraniin nih ya kan. Udah gue niat di sini mau mancing, bukan nggak ganggu lo ya kan. Udah mancing gue ya kan. Gue bangun lagi, temen gue masih tidur di belakang gue, masih tiduran di belakang gue. Nah gue ambil salah satu joran ya, pancingan, gue lempar ke arah depan pulau, pas bener pulau laki itu gue lempar. Set, udah gue tungguin. Nah itu emang jarak Bagan sama pulau itu nggak terlalu jauh lah, itu sekitaran 20 meteran lah, 20 meteran ke bibir pulau itu tuh, pulau laki itu. Nah udah dari situ ya kan, gua ngelempar situ. Nah ini kan gua liatin tuh ke arah pulau, kirain gua, mata gua kali ya ngeliat, kan ujung joran itu dikasih starlet itu yang nyala tuh. Kirain gua pandangan mata gua kali ya ngeliat itu starlet itu nongol kan, pulau otomatis kan itu pohon semua tuh. Nah itu dari ujung sampai ujung itu gua ngeliat semacam kayak raksasa gede banget, tinggi, kepalanya botak, hitam. Nah itu kira gua sampai gua ngucek mata ya, kira gua pandangan kabur karena kelamaan ngeliatin starlet itu ya kan. Udah gitu gue liatin, set, itu jalan emang kayak raksasa ya, pelan gitu, duk gue liatin aja sampai hilang, hilang tuh dia. Setelah dia hilang, itu angin kenceng banget, udah kenceng. Gue lihat awan hitam di sekitaran Bagan gue doang sama pulau. Yang lain terang, gue lihat yang lain terang, yang awan hitam. Ibaratnya kan kalau malam kan emang ketahuan banget ya. Yang lain mah cerah. Itu awan hitam di sekitaran pulau itu doang tuh. Nah di situ gue diuji dengan badai itu, yang omongan temen gue omong itu kenyataan terjadi itu. Udah terjadi gitu, angin kenceng, ombak itu kenceng, ngantem Bagan itu kan terbuat dari bambu ya, itu ngantem Bagan, ombak itu cepret, itu si bambu itu bunyi krek, cepret, krek. Tuh di situ angin kenceng, langsung turunlah hujan disertai angin itu. Otomatis kan di Bagan itu kan ada saung tuh, itu saung rubuh kena angin. Nah di situ untung aja ada terpalnya, ibaratnya untuk aling-alingan ini ya, si Bagan ini di situ nggak hilang, nggak terbang. Untung aja sempet gue pegang ya itu si terpal itu. Nah gue udah, itu tempat lindungan gue itu pakai terpal itu.
sampai gue nggak kuat tuh nahan angin itu. Temen gue di belakang gue sampai nangis, temen gue sampai nangis itu. Untung aja kan posisi itu gue punya nomor si pemilik bagan, ya kan. Gue telepon dah tuh, ya kan. Udah gitu, ini gimana ya, gue nelpon ini si bu itu, pokoknya sedengeran gue itu suara apa aja itu ada, dari yang si Neng itu, ya kan, dari yang ngegerung lah apalah, wah elah itu macem-macem dah itu mah pokoknya. Aduh kacau dah pokoknya di situ. Untungnya gue punya nomornya, awal nggak diangkat-angkat sama tuh si punya bagan itu, ya kan. Udah gitu jarang berapa kali gue telepon, akhirnya diangkat nanya, ya kan. Nah gue alasannya apa, temen gue sakit, ngomong yang ama yang punya bagan ini. Bang, kata gue kan, bisa jemput gak, soalnya temen saya sakit nih, ya kan. Gue bilang seperti itu sama yang punya bagan. Nah yang punya bagan ini ngomong ke gue, waduh di sana ada badai ya. Nah karena kan jarak darat sama pulau itu kan lumayan lah, cuman kelihatan gelagat awan hitamnya itu, makanya dia sempet ngomong seperti itu. Itu emang ombaknya gede, ombak itu sekitaran 2 meter sampai 3 meter lah. Nah perasaan gue itu, wah nggak karuan dah pokoknya di situ, nggak karuan. Gue sampai istighfar terus. Nah udah tuh set, gue nunggu itu si kapten ngejemput gue itu hampir sejaman. Coba bayangin, itu badai masih terus ngegeber aja tuh angin sama hujan. Nah pokoknya itu perasaan gue tuh bagan ini dikelilingin dengan makhluk seperti itulah. Ini sampai berat itu badan, sampai berat. Udah jelang berapa jam, nah si kapten ini datang akhirnya. Gue ngucap syukur lah, alhamdulillah kata gue, datang juga. Akhirnya datang juga. Udah gitu gue naik ke perahu, udah dijemput tuh. Gue nggak mikirin barang-barang dah pokoknya, itu yang di joran tak apa alat-alat gue nggak mikirin. Yang gue pikirin tuh diri sendiri sama temen gue, soalnya temen gue yang ngajak gue gitu. Udah gitu naik dah tuh gue ke perahu dengan ombak masih gede tuh, ombak masih gede. Itu emang agak turunnya, naik ke perahu itu, turun dari bagan ke perahu itu rada lama ya, karena ngimbangin tuh ombak. Karena kan perahu itu terombang-ambing juga sama si ombak ini. Akhirnya gue naik, semua alat udah rapi, naik gue, udah jalan saya. Nah itu gue jelang berapa meter, gue noleh dong ke belakang, penasaran gue sama si Neng tadi gitu. Dan akhirnya gue ngeliat, noleh ke belakang, itu mah ada dua sosok di bagan yang gue tempatin itu. Yang satu putih, si Neng lah, itu si Neng. Yang satu lagi hitam besar, itu nangkring di yang pojok sebelah kanan yang gue mancing tuh. Nah udah perjalanan gue ini terus sampai ke darat itu. Nah setelah gue setengah jalan dari pulau itu ke arah sono mah aman, gak hujan, gak apa, ya kan. Ombak tenang, biasa aja ombak.
Nah udah gitu, udah ke darat. Nah baru temen gue ini cerita ke gue. Itu gue posisi mancing belum ada sejam ya. Itu belum ada sejam gue mancing. Itu berdiri di bagan itu gue belum ada sejam. Itu sekitaran 45 menitan lebih lah, hampir sejam. Hampir sejam di situ, yaitu kejadian seperti itu. Udah gitu temen gue baru pas di darat itu baru cerita. Karena dia saking takutnya ya, saking takutnya dia baru cerita itu. Karena di bagan dia nggak berani cerita. Emang temen gue nih awalnya udah tahu, udah lihat sosok si Neng itu di pojok itu, dan suara yang gue bilang itu dia juga paham. Padahal itu si Neng itu. Udah gitu ya dia baru cerita, pokoknya di darat itu baru cerita. Baru cerita di darat ya kan. Jadi pokoknya mukanya pucat dah, pucat. Dia sempet ngomong sama gue kapok ke laut lagi, gue kapok. Nah makanya langsung gue omong ya kan, kalau omongan itu dijaga kalau di laut ya kan. Lu ngomong ya kan, tadi kenapa lu belum ngomong ke gue tanya kan di temen gue ya kan. Lu ucapan lu ya kan, lu ngomong ke gue, lu belum pernah kena badai kan, kata dia ya kan. Malam ini kita kena badai, buktinya apa ya kan, kata gue gituin. Makanya kalau di laut, kata gue, udah gue nasehatin lah. Emang dia baru pertama kali ya ke laut ya. Itu temen gue ini baru pertama kali ke laut. Soalnya makanya dia nggak tahu mungkin ya. Makanya nih pas hari itu baru ngerasain gitu. Dia sampai inilah pokoknya, aduh dosa gue kali ya ngebohongin orang tua gue, katanya. Dia sempat ngomong seperti itu. Terus sama ucapan gue ya kan, sempat nyesel lah seperti itu. Setelah itu ya sudah gitu ya kan, pulang. Nah pulang ini di perasaan gue ini, gue masih di situ, gue masih di bagan itu. Nah ini si raksasa gede itu masih di kayak masih di pikiran gua gitu, masih ada di pikiran gua aja ini si raksasa ini ya kan. Sampai gua posisi emang gua bawa mobil di situ. Gua sampai berhenti, gua sejenak ke pom bensin ngambil wudhu, sampai gue istighfar. Atau gue yang di laut, emang kalau itu yang tadi jangan ngikut, kata gue. Pokoknya di situ dari berangkat sampai pulang itu ada aja gangguan yang enggak inilah, pokoknya gangguan yang gimana ya, nggak masuk akal gitu pikirannya, nggak masuk akal. Dari pas jalan ada tuh, pas pulang ada lagi juga. Aduh. Nah makanya untuk temen-temen ya, kalau emang mau ke laut dijaga bicaranya. Kalau emang nggak percaya coba aja ngomong sembarangan, jangan ya. Gue nasihat, gue omongin mah jangan lah. Ya demikianlah tadi cerita saudara Iwang waktu mancing di bagan. Waduh, akhirnya mah jadi nggak jadi mancing. Jadi yang dialami temen lu itu kan sebelumnya dia ngomong, sebelum nyampe ke bagan itu dia ngomong, lu belum kena badai kan. Sebelumnya emang dia pernah mancing di bagan juga?
Itu baru pertama kali bang, dia ke laut, baru pertama kali. Wah, kok baru pertama kali dia sempat-sempatnya ngomong begitu? Nah itu dia, mungkin dia masih polos mungkin ya, nggak tahu tentang gimana ya tata krama di laut kayak gimana, ucapannya kayak gimana gitu. Mungkin asal jeblak aja mungkin gitu. Ya mungkin itu aja dulu podcast dari saudara Iwang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.